Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kebanyakan orang membaca tentang hukum tarik-menarik, melakukan afirmasi setiap hari, namun masih saja berjuang untuk mendapatkan uang, kebahagiaan, dan kepuasan? Mengapa sebagian orang tampaknya menarik semua yang mereka inginkan dengan mudah, sementara yang lain tetap terperangkap, frustrasi, cemas, yakin bahwa alam semesta tidak bersekongkol untuk keberuntungan mereka? Hari ini saya akan mengungkapkan secara persis mengapa hukum tarik-menarik tidak berfungsi bagi mayoritas, yaitu 90% orang, dan yang lebih penting, apa yang benar-benar membedakan segelintir orang yang berhasil dari mereka yang tetap frustrasi. Bersiaplah, karena beberapa kebenaran yang akan saya bagikan mungkin terdengar keras. Tetapi ini mencerminkan apa yang secara pribadi telah saya alami, ubah, dan ajarkan kepada ribuan orang di seluruh dunia. Ketika saya merenungkan alasan mendalam mengapa begitu banyak orang berjuang agar hukum tarik-menarik berfungsi, saya selalu kembali pada masalah inti yang sama, paradigma. Ia hening, tak terlihat, namun mengendalikan segalanya. Dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka terperangkap olehnya. Saya sendiri menjalani ini selama bertahun-tahun, jauh sebelum menemukan prinsip-prinsip kemakmuran apapun. Saya bangun setiap hari tanpa sadar percaya bahwa hidup saya ditakdirkan untuk menjadi kecil. Keyakinan ini begitu mengakar sehingga terasa seperti bagian dari kepribadian saya. Saya mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak punya cukup pendidikan, tidak berbakat, tidak punya sesuatu yang istimewa. Dan tanpa menyadarinya, saya hidup persis di dalam batas itu. Seperti pagar tak terlihat yang tidak pernah saya coba lewati. Disinilah 90% orang gagal. Mereka ingin mengubah hidup mereka, menarik lebih banyak uang, lebih banyak peluang, lebih banyak kebebasan, tetapi mereka membawa dalam diri mereka program mental yang mengulang. Kamu tidak bisa melakukannya. Itu bukan untukmu. Itu akan salah. Kamu tidak dilahirkan untuk ini. Dan hal yang aneh adalah, seringkali mereka percaya sedang berpikir positif, percaya bahwa mereka fokus pada apa yang mereka inginkan. Namun di balik pikiran sadar, terletak fondasi emosional yang dibangun sejak masa kanak-kanak, sejak tahun-tahun awal mereka, dibentuk oleh pengalaman, keluarga, masyarakat, dan rasa takut. Dan ketika fondasi itu tidak berubah, tidak ada hal lain yang juga berubah. Saya ingat dengan jelas suatu masa dalam hidup saya ketika saya sungguh-sungguh percaya bahwa saya melakukan segalanya dengan benar. Saya membaca tentang kemakmuran, memimpikan kehidupan yang lebih baik, membayangkan kesuksesan, tetapi setiap hari begitu saya bangun, sensasi pertama yang muncul dalam diri saya selalu sama, beban di dada saya. Itu adalah perasaan terperangkap, seolah-olah suara internal berbisik bahwa saya tidak dilahirkan untuk pencapaian besar, dan itu begitu otomatis sehingga saya bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah paradigma yang mengendalikan saya. Mungkin Anda juga pernah merasakan ini, perasaan bahwa tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, selalu ada sesuatu yang seolah menarik Anda kembali. Pernahkah Anda memperhatikan hal itu terjadi? Orang percaya mereka gagal karena nasib buruk, kekurangan uang atau kekurangan waktu, tetapi kebenarannya jauh lebih dalam. Mereka gagal karena paradigma menyebabkan mereka membuat keputusan yang sama, memiliki reaksi emosional yang sama, mengikuti pola yang sama, dan menghasilkan hasil yang sama tahun demi tahun. Itulah mengapa seseorang mungkin mendapatkan lebih banyak uang, menerima peluang atau bahkan memulai bisnis. Namun dalam waktu singkat, kembali ke level yang persis sama seperti sebelumnya. Karena paradigma selalu menarik mereka kembali ke apa yang mereka yakini sebagai tempat mereka. Saya telah melihat ini terjadi pada orang-orang yang sangat berbakat, individu cerdas, berdedikasi dengan potensi nyata, namun tidak mampu mempertahankan hasil. Pernahkah Anda melihat ini dalam hidup Anda sendiri? Anda memulai sesuatu dengan antusias, merasa inilah saatnya. Tetapi tak lama kemudian semuanya kembali normal. Secara statistik, sebagian besar orang yang membuat resolusi tahun baru meninggalkan semuanya sebelum menyelesaikan 30 hari. Ini bukan karena kurangnya kemauan, ini adalah paradigma yang bekerja.
Ia tidak membiarkan seseorang tetap pada jalurnya karena jauh di lubuk hati mereka tidak percaya bahwa mereka pantas mendapatkan gaya hidup baru itu. Dan ketika saya melihat ke belakang, saya ingat bagaimana paradigma ini hampir mencegah saya untuk sepenuhnya mengubah kisah hidup saya. Saya telah putus sekolah, melakukan pekerjaan serabutan, mengganti ban, mengganti oli, melakukan tugas-tugas berulang tanpa prospek. Ketika saya melukai ibu jari saya pada gergaji, saya merasa seolah-olah itu mengkonfirmasi bahwa hidup saya akan selalu terbatas. Dan untuk waktu yang lama, saya menerima gagasan itu sebagai kebenaran mutlak. Itulah kekuatan destruktif sebuah paradigma. Ia membuat Anda percaya bahwa Anda bersikap realistis. Padahal sebenarnya, Anda hanya mengulang pengkondisian emosional. Hal yang paling berbahaya adalah bahwa paradigma tidak berteriak. Ia berbisik. Ia tidak mengumumkan diri dengan berkata, "Akulah alasan stagnasimu." Ia menyusup ke dalam pikiran Anda. Alasan-alasan yang Anda buat, ketakutan yang Anda rasakan, peluang-peluang yang tanpa sadar Anda tolak. Dialah yang membuat Anda berkata, "Ini bukan waktu yang tepat. Saya tidak punya cukup pengalaman. Bagaimana jika ini salah? Saya tidak dilahirkan untuk ini." Dan di balik percakapan internal ini, ada satu tujuan, menjaga Anda tetap berada persis di tempat Anda sekarang. Namun kenyataannya, paradigma hanya kehilangan kekuatannya saat Anda mulai melihatnya. Saat Anda menyadari bahwa suara internal itu bukan identitas Anda, melainkan sebuah pengkondisian. Sejak Anda mengidentifikasi pola-pola ini, Anda mulai melemahkannya. Dan ketika Anda menyadari bahwa Anda tidak harus menuruti pikiran-pikiran otomatis, Anda mengambil kendali. Transformasi tidak pernah dimulai di dunia luar, ia dimulai dari dalam. Ia dimulai saat Anda memutuskan untuk berhenti mengulangi masa lalu. Dan itulah persisnya yang mengubah segalanya bagi saya. Pada hari saya memahami bahwa hasil-hasil saya hanyalah cerminan dari apa yang saya yakini tentang diri saya, semuanya mulai bergeser. Dari seorang karyawan yang frustrasi dan tersesat, saya kemudian membangun bisnis yang menghasilkan lebih dari $100.000 di tahun pertamanya. Dan itu tanpa pendidikan formal, tanpa pengalaman, tanpa tahu hampir apapun tentang bisnis. Dan tahukah Anda mengapa? Karena untuk pertama kalinya dalam hidup saya berhasil menembus pagar tak terlihat itu. Itulah mengapa saya mengatakan, paradigma adalah akar dari segalanya. Ini bukan tekniknya, ini bukan keinginannya, ini bukan afirmasinya, ini bukan mimpinya. Ini adalah citra internal yang Anda pegang tentang diri Anda. Jika itu tidak berubah, tidak ada yang berubah. Tetapi ketika itu berubah, segalanya berubah. Dan itulah kunci yang tidak pernah dipahami oleh 90% orang. Mereka mencoba mengubah dunia di sekitar mereka. Padahal seharusnya mereka mengubah dunia di dalam diri mereka. Sekarang, bayangkan apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar mengubah struktur internal ini. Jika Anda memutuskan untuk menembus penghalang tak terlihat itu, bayangkan saja, sejenak bagaimana hidup Anda bisa berjalan jika Anda berhenti hidup terbatas oleh keyakinan yang tidak pernah benar-benar milik Anda. Pikirkan tentang itu. Karena tepat di sinilah, pada titik ini transformasi sejati dimulai. Ada titik kritis yang hampir tidak dikenali siapapun saat mencoba membuat hukum tarik-menarik berfungsi. Emosi sejati yang menyertai keinginan. Disinilah kebanyakan orang terjebak. Mereka mengatakan ingin lebih banyak uang, tetapi membawa dalam diri mereka perasaan takut dan tidak aman yang kronis setiap kali mereka berpikir untuk meningkatkan hidup mereka. Mereka menginginkan kelimpahan, tetapi merasa bersalah saat membayangkan lebih banyak kemakmuran. Mereka mendambakan kebebasan finansial, tetapi perut mereka menegang setiap kali mereka melihat laporan bank. Dan justru kontradiksi internal inilah yang mensabotase segalanya. Alam semesta tidak merespons apa yang Anda katakan Anda inginkan. Ia merespons apa yang benar-benar Anda rasakan. Getaran ditentukan oleh emosi, bukan oleh frasa yang diulang-ulang. Itulah mengapa begitu banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengafirmasi, "Saya makmur," tetapi tidak dapat merasakan kemakmuran bahkan untuk 1 menit pun. Mereka mencoba memancarkan cahaya sambil membawa bayangan di dalam, dan bayangan itu
selalu menang. Pernahkah Anda merasakan ini? Pernahkah Anda mencoba berpikir positif, tetapi jauh di lubuk hati ada sesuatu yang mengatakan bahwa itu tidak benar bagi Anda? Banyak emosi negatif ini muncul bahkan sebelum pikiran sadar. Studi ilmiah dalam psikologi emosional menunjukkan bahwa tubuh bereaksi sebelum pikiran menafsirkan. Ini berarti Anda bisa merumuskan afirmasi kelimpahan, tetapi jika memori emosional Anda dikondisikan oleh rasa takut, tubuh Anda memicu sinyal bahaya. Dan konflik ini menciptakan keadaan getaran yang menghalangi aliran positif apapun. Dengan kata lain, niat Anda berkata ya, tetapi getaran Anda berkata tidak. Dan getaran selalu lebih kuat. Saya mengalami ini secara langsung selama periode hidup saya ketika perubahan terasa mustahil. Saya ingat suatu waktu ketika saya telah meninggalkan dinas pemadam kebakaran dan mencoba membangun sesuatu yang berbeda. Tetapi setiap kali saya berpikir tentang menghasilkan lebih banyak uang, perasaan aneh muncul. Itu bukan hanya keraguan. Itu adalah campuran ketakutan, rasa malu, dan sejenis kecemasan yang saya coba sembunyikan, bahkan dari diri saya sendiri. Saya membayangkan kesuksesan tetapi merasakan kegagalan. Saya menginginkan kemakmuran tetapi merasa tidak pantas mendapatkannya. Dan ini terjadi begitu otomatis sehingga saya bahkan tidak menyadari bahwa perasaan inilah bukan keinginan yang mendefinisikan getaran saya. Orang terlalu menekan diri sendiri karena tidak bisa berpikir positif sepanjang waktu, tetapi kenyataannya solusinya bukanlah memaksakan kepositifan. Solusinya adalah memahami asal-usul perasaan itu. Jika setiap kali Anda memikirkan uang, muncul sesak di dada Anda. Sesak itu perlu dilihat, dipahami, dan dilarutkan. Karena itulah yang membentuk medan getaran. Tidak ada gunanya menutupi rasa takut dengan frasa yang indah. Energi ketakutan tetap ada, mendominasi proses. Penting untuk diingat bahwa tidak ada seorang pun yang sendirian dalam pengalaman ini. Secara statistik, sebagian besar populasi melaporkan kecemasan terkait keuangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tindakan sederhana membuka tagihan menghasilkan respons stres fisiologis pada sebagian besar orang. Ini berarti bahwa blok emosional di sekitar uang bukan hanya ada di kepala Anda, itu adalah program kolektif. Dan justru karena itulah, ketika seseorang berhasil menembus penghalang ini, hidup akan berubah dengan cara yang luar biasa. Dan disinilah sesuatu yang sangat praktis muncul. Tidak mungkin mengubah getaran jika Anda tidak mulai mengamati apa yang Anda rasakan. Itulah mengapa latihan paling ampuh yang bisa Anda lakukan, meskipun sederhana namun mendalam, adalah ini. Selama 7 hari, sisihkan 5 menit setiap hari untuk mengamati emosi Anda terkait uang. Tidak lebih, cukup amati. Bagaimana reaksi Anda ketika membayangkan memiliki lebih banyak, ketika membayangkan menerima sejumlah uang tak terduga, ketika berpikir tentang berinvestasi, ketika berpikir tentang membelanjakan, ketika berpikir untuk meminta kenaikan gaji, ketika membayangkan Anda bisa menghasilkan lebih dari yang orang tua Anda hasilkan. Tindakan pengamatan sederhana ini melakukan sesuatu yang diabaikan kebanyakan orang. Ia membawa alam bawah sadar ke permukaan, dan segala sesuatu yang muncul ke permukaan mulai kehilangan kekuatannya. Ketika Anda menyadari pola emosional, Anda tidak lagi didominasi olehnya. Anda mulai melihat diri Anda dari luar. Dan itu adalah langkah pertama untuk mengubah getaran apapun. Ada sesuatu yang membebaskan dalam proses ini. Kebanyakan orang mencoba mengendalikan faktor eksternal, pekerjaan, tagihan, peluang, waktu, namun emosi adalah asal-muasalnya. Ketika Anda mengubah emosi, perilaku berubah. Ketika perilaku berubah, keputusan berubah. Ketika keputusan berubah, hasil pun berubah. Dan tiba-tiba, hukum tarik-menarik mulai bekerja sebagaimana mestinya. Saya mengalami ini ketika saya mulai mengidentifikasi ketakutan saya. Saya menyadari bahwa setiap kali saya berpikir untuk menghasilkan lebih banyak, kenangan kegagalan lama akan muncul. Dari masa saya mengganti ban dan membersihkan lantai, percaya bahwa tidak ada yang lebih baik tersedia bagi saya. Ketika saya menyadari hal ini, ketakutan itu kehilangan cengkeramannya. Dan ketika ketakutan itu kehilangan cengkeramannya, sesuatu di dalam diri saya terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Selama periode inilah perusahaan saya mulai menghasilkan hasil yang luar biasa,
lebih dari $100.000 pada tahun pertama, bukan karena saya berpikir positif, melainkan karena saya akhirnya menyelaraskan perasaan saya dengan keinginan saya. Itulah mengapa saya mengatakan, perasaan adalah kodenya. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda getarkan. Ketika Anda memahami ini, segalanya mulai berubah. Ketika Anda berhenti lari dari emosi dan mulai mengamatinya, Anda mulai mengendalikan frekuensi Anda. Dan ketika Anda mengendalikan frekuensi Anda mengendalikan hidup Anda. Perubahan sejati dimulai di sana. Ada sesuatu yang sangat kuat yang hanya sedikit orang sadari saat mencoba menerapkan hukum tarik-menarik. Kurangnya tindakan yang koheren dengan identitas baru yang ingin mereka ciptakan. Kebanyakan orang bermimpi besar, membayangkan kelimpahan, bahkan memvisualisasikan masa depan yang lebih baik, tetapi terus membuat keputusan berdasarkan ketakutan, kelangkaan, dan ketidakamanan. Dan ini menciptakan konflik internal yang menghancurkan. Ini seperti mencoba berakselerasi dengan rem tangan terpasang. Getaran tidak mempertahankan gerakan karena tindakan bertentangan dengan keinginan. Disinilah banyak orang tersesat. Mereka berpikir visualisasi sudah cukup. Mereka berpikir mengulang afirmasi sudah cukup. Mereka berpikir positif sudah cukup. Dan mereka tidak menyadari bahwa alam semesta merespons paket lengkap, pikiran, emosi, dan tindakan. Jika Anda mengatakan Anda menginginkan kemakmuran, tetapi tindakan Anda menunjukkan bahwa Anda masih takut kehilangan setiap sen, pesan yang Anda kirimkan bukanlah kelimpahan, melainkan ketakutan. Dan ketakutan selalu menarik lebih banyak keadaan yang memperkuat ketakutan itu. Ini terjadi lebih sering dari yang Anda bayangkan. Misalnya, berapa banyak orang yang mengatakan ingin menghasilkan lebih banyak, tetapi menghindari meminta kenaikan gaji karena takut merepotkan. Berapa banyak yang mengatakan ingin memulai bisnis, tetapi bahkan tidak mengambil langkah pertama karena terus membayangkan segala sesuatu yang bisa salah. Berapa banyak yang mengatakan ingin mengubah hidup mereka, tetapi menghabiskan sepanjang hari mengulang pilihan yang sama yang membuat mereka terperangkap. Mungkin ini pernah terjadi pada Anda. Pernahkah Anda mendapati diri Anda menginginkan realitas baru, tetapi merasa ada sesuatu yang melumpuhkan Anda tepat pada saat Anda perlu bertindak? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perilaku manusia sebagian besar dipandu oleh persepsi identitas internal. Dengan kata lain, Anda bertindak sesuai dengan siapa yang Anda yakini sebagai diri Anda. Jika jauh di lubuk hati, Anda melihat diri Anda terbatas, biasa-biasa saja, atau ditakdirkan untuk kelangkaan, tindakan Anda akan mencerminkan hal itu, bahkan jika keinginan sadar Anda mengatakan sebaliknya. Dan itulah mengapa begitu banyak orang akhirnya menyabotase evolusi mereka sendiri. Saya ingat suatu fase dalam hidup saya ketika saya bekerja selama beberapa waktu di layanan kebersihan. Perusahaan itu berkembang, dan saya memiliki ide untuk mempekerjakan lebih banyak orang, mengambil kontrak yang lebih besar. Tetapi ada sesuatu di dalam diri saya yang mengatakan, ini terlalu besar untukmu. Setiap kali muncul kesempatan untuk mengambil klien baru, saya ragu-ragu. Itu bukan karena kurangnya kemampuan, itu adalah identitas lama yang mencoba menarik saya kembali ke masa lalu. Saya takut gagal, takut mengecewakan, takut tidak mampu menanganinya. Dan yang paling aneh adalah, saya sudah menghasilkan lebih dari yang pernah saya bayangkan sebelumnya. Meskipun demikian, saya bertindak seolah-olah saya masih anak, tanpa tujuan itu, tanpa pendidikan, tanpa kepercayaan diri. Peluang datang, dan saya menghadapinya dengan kekhawatiran, seolah-olah saya tidak pantas mendapatkan semua itu. Sampai suatu hari ada yang berubah. Saya sedang berbicara dengan calon klien, sebuah kontrak besar yang bisa meningkatkan pendapatan saya ke tingkat yang baru. Dan di tengah percakapan, saya menyadari bahwa saya akan menolaknya. Seolah-olah sebuah suara berkata, ini terlalu banyak untukmu. Dan tepat pada saat itu, saya merasakan campuran kemarahan dan kejelasan. Saya berpikir, mengapa saya terus hidup seolah-olah saya adalah orang yang dulu dan bukan orang yang sedang saya bentuk? Itu menggugah saya dengan cara yang mendalam. Dan untuk pertama kalinya saya memutuskan untuk bertindak seperti seseorang yang benar-benar percaya
pada kemampuannya sendiri. Saya menerima kontrak itu, dan kontrak itu membuka pintu yang membuat saya menghasilkan lebih dari $100.000 pada tahun pertama bisnis. Episode itu mengajarkan saya sesuatu yang mengubah segalanya. Anda perlu bertindak seperti orang yang ingin Anda jadikan diri Anda, bukan seperti orang yang dulu Anda. Tindakan adalah perpanjangan dari identitas, dan identitas membentuk getaran. Ketika Anda bertindak dengan keberanian, bahkan gemetar di dalam, Anda mengirimkan pesan kuat kepada alam semesta, "Saya siap." Dan alam semesta merespons sesuai. Banyak orang terkenal telah melewati proses identitas dan tindakan yang sama ini. Contoh kuat adalah Sylvester Stallone. Sebelum dikenal, ia mengalami kemiskinan ekstrem. Tetapi bahkan hidup dalam kondisi sulit, ia mengambil tindakan yang mencerminkan identitas yang ingin ia bangun. Ia menulis seluruh naskah skenario dengan keyakinan bahwa ia bisa mengubah hidupnya. Bahkan tanpa uang, tanpa dukungan, bahkan setelah ditolak berkali-kali, ia bertindak seperti seseorang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Keberanian ini, selaras dengan keinginan, menarik persis hasil yang ia cari. Ini adalah bukti nyata bahwa alam semesta merespons ketika Anda bertindak selaras dengan apa yang Anda katakan Anda inginkan. Namun, sebaliknya juga benar. Kita telah melihat selebriti kehilangan segalanya karena mereka takut mengubah cara mereka berhubungan dengan uang dan diri mereka sendiri. Beberapa mencapai ketenaran dan kekayaan, tetapi masih hidup dengan identitas emosional kelangkaan. Dan pada akhirnya, mereka akhirnya membuat keputusan buruk, menyabotase peluang, dan kembali ke pola getaran yang sama. Ini terjadi karena tindakan tidak menyertai identitas internal. Kemakmuran eksternal tidak akan pernah bertahan jika ada kemiskinan internal. Itulah mengapa Anda perlu memahami hal ini. Hukum tarik-menarik tidak akan pernah terwujud sepenuhnya jika tindakan Anda tidak mengonfirmasi apa yang ingin Anda tarik. Anda tidak bisa meminta kelimpahan dan bertindak dengan ketakutan. Anda tidak bisa menginginkan kebebasan dan bertindak dengan keraguan. Anda tidak bisa menginginkan kemakmuran dan bertindak seperti seseorang yang mengharapkan yang terburuk. Dan inilah sebuah tantangan yang dapat sepenuhnya mengubah getaran Anda. Selama 3 hari ke depan, setiap kali muncul kesempatan yang mewakili langkah menuju kehidupan yang Anda inginkan, kesempatan apapun, ambillah keputusan yang berani. Meskipun itu kecil, meskipun itu sederhana, meskipun itu tidak nyaman. Bertindaklah seperti versi tertinggi dari diri Anda akan membuat keputusan itu. Karena ketika Anda bertindak seolah-olah Anda sudah tiba, alam semesta akan menggerakkan potongan-potongan untuk Anda agar benar-benar sampai di sana. Inilah titik di mana segalanya mulai berubah, ketika keinginan berhenti menjadi sekadar pikiran dan berubah menjadi tindakan. Ketika Anda mengambil langkah, jalan akan muncul. Ketika Anda berani, alirannya terbuka. Ketika Anda mengubah tindakan Anda mengubah frekuensi Anda. Dan ketika Anda mengubah frekuensi Anda mengubah hidup Anda. Dan saat Anda membiarkan ide-ide ini meresap dalam diri Anda, perhatikan bagaimana segalanya mulai masuk akal. Ketika persepsi berubah, dunia ikut berubah. Dan ini terjadi begitu alami, sehingga hampir terasa seperti sihir. Jadi, sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, lakukan sesuatu yang sederhana namun sangat kuat. Bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa, seseorang yang Anda tahu bisa mendapatkan manfaat dari pesan ini tepat hari ini. Terkadang, satu frasa sajalah yang membangkitkan kehidupan baru. Terima kasih telah berada di sini, telah memberi ruang bagi pengetahuan ini, dan telah membiarkan transformasi ini dimulai dalam diri Anda. Saya akan bertemu Anda di video berikutnya, dan saya jamin Anda tidak akan mau melewatkan apa yang akan datang.